Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matiz zahirah wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Ya Allah, siapapun yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tambahkan nikmat-nikmat kepadanya, terutama nikmat lahiriah dan batiniah ya Allah. Yang sedang kurang sehat-sehatkan ya Allah. Yang sedang membutuhkan sesuatu, berikan apa yang dibutuhkannya ya Allah. Semoga dengan bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau bebaskan kami dari semua dosa-dosa ya Allah. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang selalu dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah. Kita sampai di halaman 15 ya. Meneruskan yang kemarin. Halaman 15 nomor 16 7 baris dari bawah ya. 7 baris dari bawah. Halaman 15 nomor 16 7 baris dari bawah. Betul itu ya? Qala di pertengahan itu sampai yang tanda kurung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala berkata Jabalah, berkata Jabalah, Sayyidina Jabalah. Qala berkata Jabalah, Qultu aku berkata, Qultu aku berkata, lahu padanya, Jabalah berkata kepada sahabat ya yang ditemuinya, lahu kepadanya, kepada sahabat Rasulullah SAW maksudnya, billahi demi Allah, billahi demi Allah, alladzi yang ada minumnya enggak ibu? Ada. Oh iya, kipasnya. Oh iya. Billahi demi Allah, alladzi yang
La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Anta engkau sami'ta mendengar sami'ta mendengar engkau mendengar hadza ini hadza ini min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ia menjawab. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa, semoga rezekinya melimpah. Amin. Bude, maafin kami Bude. Ya. Iya. Udah nggak apa-apa nih Mat, kita lanjut. Enggak Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Biar kita Pak Ustadz nggak usah pakai kipas. Iya, enggak apa-apa ya Bu. Udah Ustadznya jangan. Maaf ya Pak Ustadz. Iya, enggak apa-apa Bude. Faqala maka ia menjawab, sahabat Rasulullah SAW tadi menjawab maksudnya ya. Faqala maka ia menjawab, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, alladzi yang sama artinya dengan yang atas ya. Nah, ini ada yang kurang nih di sini. La ilaha illa. Nah, illanya hilang di situ ya. La ilaha illa huwa. Tambahkan illanya di situ ya. Yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini sesungguhnya aku sami'tuhu mendengarnya, sami'tuhu mendengarnya, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali an akuna jika aku
Qad akhta'tu, sungguh bersalah. Qad akhta'tu, sungguh bersalah. Syai'an, terhadap sesuatu. Terlalu cepat enggak? Enggak. Syai'an, terhadap sesuatu. Lam akun ata'ammadahu. Ata'ammadahu. Lam akun ata'ammadahu, itu bukan kesengajaanku. Summa, kemudian. Summa, kemudian. Qara'a, ia membaca. Qara'a, ia membaca. Membaca surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Ya. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa, dan dia, Allah maksudnya, khadi'uhum, menipu mereka. Sedikit lagi nggak apa-apa? Ya, biar sampai bawah ya. Qala al-faqih, berkata al-faqih. Qala al-faqih, berkata al-faqih. Maksudnya pengarang kitab ini al-faqih itu ya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Man arada, barang siapa menginginkan. Ayyajida, menjumpai. Sawaba, pahala. Amalihi, amalnya. Menjumpai pahala amalnya. Fil akhirati, di akhirat.
Fil akhirati, di akhirat. Yambaghi, nunnya sukun. Yambaghi, harus. Salam pintar baru. Lahu, baginya. Ayyakuna, bahwa adalah amaluhu, amalnya, khalison, ikhlas, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bighairi riyain, bighairi riyain, tanpa riya, tanpa riya. Summa, kemudian, yusia, yusia, ya domah nun sukun, sin kasroh, ya-nya fathah. Yusia, dia melupakan. Dia melupakan zalikal amala, zalikal amala, amalnya itu, likaila, agar tidak, likaila, agar tidak, ya betuluhu, membatalkannya, ya betuluhu, membatalkannya, al-ujbu, ujub, bangga diri. Al-ujbu, ujub atau bangga diri. Li'annahu, karena sesungguhnya ia, Al-Faqih, yuqalu, berkata, hifzut ta'ati, hifzut ta'ati, fa-nya sukun. Hifzut ta'ati, memelihara ketaatan atau menjaga ketaatan, boleh. Memelihara atau menjaga ketaatan, asyaddu, lebih berat. Asyaddu, lebih berat. Dalnya tasydid ya. Asyaddu, lebih berat.
min fi'liha dari mengerjakannya, min fi'liha dari mengerjakannya. Alhamdulillah. Kita baca bahasa Arabnya ya, dari qala tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qultu lahu billahi lalladzi la ilaha illa huwa ata sami'ta hadza min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala wallahi alladzi la ilaha illa huwa inni sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa an akuna qad akhtatu syai'an lam akun atahammadahu thumma qara'a innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. An-Nisa ayat 142. Qalal faqihu rahimahullahu ta'ala man arada thawaba amalihi fil akhirati yambaghi lahu ayyakuna amaluhu khalisan lillahi ta'ala bighairi riya'in thumma yusiya dzalikal amala likai la yabtuluhu al-ujbu li'annahu yuqalu hifzut ta'ati asyaddu min fi'liha. Alhamdulillah. Ini adalah pembahasan mengenai kelanjutan hadis yang disampaikan oleh sahabat baginda Rasulullah SAW yang kita terangkan pada 2 pekan yang lalu, yaitu bahwasanya Jabalah al-Yahsubi ketika bersama dengan Abdul Malik bin Marwan di dalam peperangan berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menceritakan mengenai orang yang riya di hadapan Allah pada hari kiamat. Orang yang riya ketika di dunia beramal bukan karena Allah, mereka dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di atas makhluk-makhluk yang lain. Artinya makhluk lain itu pada semua menyaksikan. Apa panggilan bagi orang riya? Ada 3. Yang pertama, ya kafiru, wahai orang kafir. Jadi orang yang riya beramal bukan karena Allah itu dipanggil sebagai orang kafir oleh Allah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang riya itu di hari kiamat nanti dipanggil oleh Allah dengan ya fajir.
wahai orang yang rusak. Karena apa? Amalnya rusak. Yang ketiga, orang yang ria itu dipanggil oleh Allah, ya ghadir, wahai penipu. Karena dia telah menipu Allah, mengerjakan perintah Allah, tapi yang diinginkan bukan Allah. Yang diinginkan adalah kemuliaan dirinya di hadapan manusia. Yang terakhir, orang yang ria itu akan dipanggil oleh Allah, ya khasir, wahai orang yang rugi. Dia menyangka amalnya di dunia banyak, tapi di yaumil kiamat ternyata tidak ada amalnya, ya, karena ria tadi. Kemudian Sayyidina Jabalah bertanya atau berkata kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, billahi. Kalau billahi itu kata-kata qasam, janji. Ya, kata-kata janji dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya, dengan huruf qasam. Huruf-huruf yang itu menunjukkan kata janji. Kalau sudah berjanji dengan nama Allah, hati-hati, ya. Wallahi dengan wawu qasam. Wallahi, demi Allah artinya, ya. Dengan wawu. Yang kedua dengan ba. Billahi, demi Allah juga, ya. Yang ketiga dengan ta. Tallahi. Wallahi, billahi, tallahi. Ini sama artinya demi Allah. Tapi yang paling banyak dipergunakan pertama adalah wallahi. Yang kedua paling banyak digunakan billahi. Yang paling jarang digunakan tallahi. Artinya ini tingkatan-tingkatan. Ya. Wallahi. Dia masih belum percaya juga. Billahi. Dia belum percaya lagi. Tallahi. Gitu ya. Kalau belum percaya sekali, dia pakai wallahi, dia pakai billahi. Yang kedua belum percaya juga pakai tallahi. Ini sama-sama artinya demi Allah. Menunjukkan bahwasanya keseriusannya menyampaikan itu tuh dari baginda Nabi Muhammad SAW, berjanji demi Allah itu tuh benar, gitu ya. Maksudnya begitu. Hati-hati kalau berjanji atas nama Allah, berarti kita sudah membawa kemahagungan Allah di dalam janji kita. Kalau kita berbohong, hati-hati. Kalau kita menipu, hati-hati, ya. Nanti siksaannya berat di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demi Allah kok gue puasa, padahal dia bohong. Bener kamu udah sholat, bener mak, demi Allah dah, demi Rasulullah, bawa Allah bawa Rasulullah lagi, ya, dua-duanya dibawa. La ilaha illallah. Hati-hati ya, jangan mudah berjanji atas nama Allah. Bener ya, besok datang ke nikahan anak saya, demi Allah saya datang. Besoknya nggak datang. Mendingan kita ucapkan insya Allah, semoga Allah memberikan anugerah kekuatan, kesehatan sehingga aku dapat hadir, misalnya gitu ya. Dilanjutkan dengan doa insya Allah, biar nggak kecebur juga. Kalau insya Allah saja tapi di hatinya mengingkari, sama menipu juga, ya. Besok datangnya insya Allah, padahal di hatinya gua kagak bakalan datang. Biasanya kan begitu. Ya itu ya nggak tahu, kita kali. Saya kali, bukan yang lain ya. Jangan begitu, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari hal yang demikian. Amin. Itu penempatan kata ya Pak Ustaz. Betul, penempatan Jadi, kata. yang tidak seharusnya ada demi Allah, kita tidak usah mengucapkan hal itu. Iya. Kalau emangnya kita bohong atau menipu, jauhkan kata-kata yang seperti ini. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Amin. Betul sekali Ibu. Alhamdulillah.
Kemudian billahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan hanya Dia Allah, anta sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu mendengar hadis ini dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya demikian oleh Jabalah kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ini demi Allah kamu tuh mendengar langsung dari baginda Rasulullah SAW hadis ini. Apa jawaban sahabat tadi? Faqala wallahi. Ini kata janji lagi kan? Wallahi, demi Allah. Artinya ini menunjukkan keseriusan yang sangat bahwa hadis itu betul-betul didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berjanji dengan nama Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan hanya Dia Allah. Inni sami'tu, sesungguhnya aku telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an akuna qad akhta'tu syai'an lam akun ata'ammada. Aku itu enggak pernah menyengajai berbuat kesalahan. Ya, kalau aku ternyata terjatuh di dalam kesalahan, itu tidak aku sengaja. Itu ya. Sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga diri dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sampai-sampai sahabat ini yang ditanya oleh Jabalah itu berkata, saya itu nggak pernah berbuat kesalahan yang disengaja. Sengaja berdusta ngapain juga maksudnya ya. Sengaja itu saya melakukan maksiat. Saya tahu hukumannya, saya berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu menunjukkan bagaimana orang yang menipu, berbohong, apalagi mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak berani ya. Kemudian sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membaca Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'unallaha, mereka semua menipu Allah. Itu orang munafik tuh menipu Allah. Wa huwa, dan Dia Allah, khadi'uhum, akan menipu juga mereka orang-orang munafik. Di dunia orang munafik menipu Allah. Ketika bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaku sebagai sahabat. Ketika kembali kepada orang-orang kafir, ya, mereka mengaku bagian dari orang-orang kafir itu juga. Ini orang munafik. Di zaman baginda Rasul, orang munafik itu keciri, ketahuan, ya. Di zaman sekarang tidak terlalu kelihatan. Mereka menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ibadah, ya. Kelihatan lahirnya ibadah, tapi hatinya nggak benar-benar ibadah karena Allah. Mereka kelihatannya menyembah Allah, padahal menyembah nafsunya sendiri. Contoh sholat, ya, bukan murni karena Allah, tapi karena ingin dipandang baik orang lain. Oh, ini orang munafik yang zaman sekarang tuh sulit dikenalinya. Ya. Banyak yang berbaju agama tapi merusak agama. Mereka menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan tapi di belakang menipu jamaahnya. Banyak enggak? Banyak yang begitu. Nauzubillahimin. Ya. Nah, di dunia mereka menipu Allah, berbaju agama, mereka seakan-akan beribadah kepada Allah padahal pengen dipuji, disanjung, mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Nanti di akhirat Allah yang akan tipu mereka. Nauzubillah. Mereka datangi hari akhir, ya, di kiamat itu, kirain amalnya banyak waktu di dunia,
Mereka sholat, mereka puasa, mereka pergi umroh, pergi haji, mereka zakat dan sebagainya. Ya, tapi ternyata di sana nggak ada sama sekali, amalnya itu hilang. Kenapa? Karena waktu di dunia bukan beramal ikhlas karena Allah. Mereka menyangka banyak bekalnya dibawa pulang menuju Allah, ternyata di hari akhir itu nggak ada sama sekali. Nauzubillahimin. Ya. Maka pesan dari pengarang kitab ini, semoga Allah merahmatinya, man arada an yajida thawaba amalihi fil akhirah, barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan pahalanya, pahala dari amal-amal solehnya ketika di dunia, dia pengen ketemu dengan amal solehnya itu di akhirat. Ya, artinya apa? Amal solehnya nggak hilang, amal solehnya tetap kekal abadi di akhirat, sehingga dia dapat menjumpai, oh ini amal saya waktu di dunia nih. Ya, tetap terjaga sampai akhirat. Dia pengen ketemu amalnya. Yambaghi lahu an yakuna amalu khalisan lillah, maka dia harus ikhlas di dalam beramal. Kita pengen ketemu dengan amalan kita, ya, yang tiap malam tahajud, di mana tidak ada orang yang melihat, hanya kita dengan Allah. Kita ingin zikir-zikir hati kita itu, ya, yang ketika hati kita berzikir Allah, 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 merasa nyaman dekat dengan Allah misalnya, ya. Kita ingin berjumpa dengan amalan-amalan kita itu. Kita ingin berjumpa dengan sedekah kita yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semua orang di hari kiamat itu bernaung di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Ya, kita sedekah dengan uang 100 perak misalnya. Uang 100-nya nanti segede apa sehingga kita bisa bernaung? Kalau di sini diinjek-injek uang 100, ya, jajan permen juga nggak dapat. Betul nggak? Masya Allah. Baik. Amal apa sih Pak Ustadz yang bisa bertahan sampai akhir zaman? Oh, ada yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang amal itu tidak akan pernah rusak, nggak ya, pernah putus gitu. Oh, itu jariyah. Kalau amal jariyah, amal yang mengalir namanya. Itu Ya, amal jariyah. amal jariyah namanya. Amal yang tetap bertahan sampai akhir sono. Amal apa ya Pak Ustadz? Oh gitu. Itu ada dua tuh berarti yang ditanya. Iya, Amal yang bertahan sampai negeri akhirat, ya. Yang kedua, amal yang pahalanya terus menerus mengalir walaupun kitanya udah mati, gitu ya. Berarti dua pertanyaannya. Amal yang bertahan sampai di negeri akhirat, yang pertama amal yang ikhlas. Kita mau ketemu amalan kita di akhirat, ya harus ikhlas. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal, atau Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah rizki kepadaku al-ikhlas fil a'mal, keikhlasan di dalam beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang tidak akan pernah rusak. Ya, walaupun dia itu ada riyaknya, ada ujubnya, ada dengkinya, sambil bercanda melakukannya, hatinya nggak hadir, tetap berpahala di hadapan Allah, tetap bernilai di hadapan Allah, adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya kita suka bersolawat tanpa penghalang. Iya. Untuk menuju ke sono. Betul. Selain tanpa penghalang, amalan itu tidak akan rusak. Walaupun dia bersolawatnya dengan ada riyaknya, dengan ada ujubnya, dengan hati yang tidak hadir, cuma lagi ngereng-ngereng bercanda doang. Tahu ngereng-ngereng? Bahasa Jerman. Ngereng-ngereng tuh mengulang-ulang. Kalau kata orang Arab tuh yalel. Yalel. Ya, contoh apa namanya?
Apa yang sering disenandungkan? Sallallahu ala Muhammad, gitu ya. Itu hatinya nggak hadir, nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama baginda Rasul, nggak. Tapi karena dia senang nada itu terngiang-ngiang terus, akhirnya dia senandungkan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan disertai niat? Wah, itu luar biasa. Nah, ini dahsyatnya sholat. Amalan yang kedua yang tidak akan pernah rusak dan dapat kita jumpai nanti di negeri akhirat itu orang-orang yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Orang yang membaca itu dia akan berjumpa dengan bacaan itu akan disimpan di kanzullah, di perbendaharaan Allah, itu langsung hadir di sana, tidak akan pernah rusak. Ya. Itu sebaiknya sehari 100 kali. Iya. Ya. Kalau habis sholat kan biasanya kalau habis subuh, habis maghrib itu 10 ya, 10 kali. Nah kalau sholat yang selain subuh dan maghrib itu tuh berapa? 3 kali ya. Di luar itu kita beramal dengan la ilaha illallah la syarikalah sampai akhir tadi itu 100 kali. Di luar itu kenapa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan cepat-cepat, ibunya nulisnya kecepatan jadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanya lagi Pak Ustaz. Yang kedua belum dijawab. Yang mana Pak Ustaz? Oh boleh pertanyaan dulu deh, nggak apa-apa. Mangga silakan Ibu. Apa saja sih yang disebut dengan kata kafir itu? Apa sih itu kafir? Oh gitu. Tolong jelaskan Iya. Pak Ustaz. Kafir artinya adalah tertutupnya sesuatu dengan sesuatu. Asal kata dari kafir itu artinya tertutupnya sesuatu dengan sesuatu. Seorang petani itu disebut kafir karena petani itu menutupi lubang-lubang yang sudah ditaruh benihnya, ditutup lagi dengan tanah. Itu namanya kafir. Orang yang menutupi sesuatu dengan sesuatu. Orang petani kan dia gali. Sekarang dia mau nanam padi. Mau nanam padi, ditaruh tuh biji padinya. Dia tutup lagi dengan tanah kan? Pekerjaan menutupi sesuatu dengan sesuatu itu namanya kafir. Boleh nggak seperti ini Pak Ustaz? Yang disebut dengan kafir artinya membelakangin. Artinya membelakangin kata Allah. Boleh, sama saja. Jadi kafir itu menurut ulama tertutupnya hati. Tertutupnya hati ya. Yang disebabkan oleh kita yang nutup sendiri. Tertutupnya hati dari kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah dan dari Rasulullah SAW itu disebut kafir. Ya, seseorang yang menutup dirinya, menutup hatinya dari kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulullah SAW itu disebut kafir. Ya. Iya, kata Allah misalnya, kamu itu harus sholat.
Hai, kamu itu harus sholat. Hai, kamu itu harus sholat. Sementara Gitu dia ya. tak mengerjakan. Kemudian dia tertutup hatinya, ya, nggak mau percaya, nggak mau beriman. Orang yang sholat itu, ya, yang mengerjakan sholat karena Allah, mereka akan mendapat nikmat ini kata Allah. Orang yang tidak sholat itu adalah orang nanti dimasukkan ke neraka sakor kata Allah dalam Al-Quran, gitu ya. Dia tuh santai-santai saja hatinya, tidak tergetar hatinya, nggak percaya. Hatinya tertutup dari apa yang disampaikan Allah mengenai kebenaran-kebenaran itu namanya kafir. Ada Sudah jawabannya menutupi hati. seperti ini Pak Ustadz. Itu kan tadi udah Pak Ustadz jawab tuh. Sementara yang mendengar ini begini perkataannya Pak Ustadz. Untuk apa sih sholat? Kamu mau sholat, silakan sholat. Saya nggak usah sholat. Ya sama. Nih, apakah sholat itu dapat membuat kita masuk ke surga? No. Yang membuat kita masuk surga itu apa sih? Jelaskan Pak Ustadz. Iya. Jadi begini Bu. Yang membuat seseorang itu masuk ke surga itu kalau ada imannya dalam hati. Bukan Sedangkan dengan rahmat Allah. iya, iman itu pun dari rahmat Allah. Semua itu dari rahmat Allah. Oke. Dia ada imannya dalam hati benar, itu dari rahmat Allah. Dia dapat melaksanakan sholat itu juga dengan rahmat Allah. Sholat itu tiangnya agama yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri seseorang itu beriman, di dalam kitab Lubabul Hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, itu batasan seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah. Dia mendirikan salat. Berarti kalau enggak salat dia enggak ada imannya gitu. Karena itu batasan keimanan. Sedangkan keimanan yang ada dalam hatinya itu adalah dari rahmat Allah juga. Ya, kita dapat sholat ya dari rahmat Allah. Kita ada imannya di hati pun karena ada rahmat Allah. Kalau dia nggak sholat, berarti hatinya tercover, tertutup, terdinding dari rahmat Allah yang bernama iman, sehingga dia nggak sholat. Boleh disebut kafir. Boleh disebut kafir, tapi kita jangan mudah menyebutkan kafir. Nah, maka ukurannya begini hadirin. Baik. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, man qala kafirun li akhihil mu'min faqad wa'ada ma qalahu ila man qala. Hati-hati ya. Bu, hati-hati. Barang siapa yang mengatakan hei kafir kepada orang yang dia adalah benar-benar beriman kepada Allah, dia kerjakan salat, maka akan kembali perkataan kafir itu kepada yang ngucapin. Naudzubillah min. Senjata makan tua. Jadi kita nggak boleh berkata yang sembarangan. Orang benar dia salat, kelihatan salat, kita nggak masalah, nggak boleh menjustifikasi atau mengatakan dia sholatnya karena Allah, dia emang kita tahu hatinya kan enggak ya, yang penting dia sholat gitu. Baik. Kita nggak boleh ngucapin kafir padahal dia sholat. Paham ya? Maka kalau kita melakukan hal demikian, naudzubillah min dzalik, perkataan kafir itu akan kembali kepada yang mengatakannya, kata baginda Rasulullah. Yang kafir bukan dia, kamu yang kafir gitu. Naudzubillah min. Apalagi kita menyebut orang-orang yang dia sholat, dia beriman, dia beramal soleh dengan perkataan-perkataan yang di luar dugaan. Contohnya ya syaitan, setan kan begitu. La ilaha illallah. Bukan hanya kafir, tapi kita sebut dengan sebutan ya iblis gitu ya, setan lu kan begitu. Halo? Itu perkataan itu tuh kembali pada yang mengucapkan. Hati-hati.
Jangan suka ngomongin sembarangan kepada orang. Walaupun dia berbuat jahat, walaupun dia berbuat maksiat, selama dia masih sholat, selama dia masih ada imannya dalam hati, nggak boleh kita ngomongin gitu. Nafsu Pak Ustadz ya. Saking marahnya kan keluar tuh. Kalau makanan gimana Bos? Ada cabai setan kayak gitu. Makanya hati-hati ngasih nama tuh ya. Hati-hati. Betul sekali ya, bagus itu. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya. Ya, nama-nama itu, ucapan-ucapan kita itu semua pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan ucapan itu pun menjadi doa. Ya, hati-hati ya. Harusnya cabai Jawa. Misalnya bakso iblis kan itu. Ya. Ditulis Pak Ustadz. Ditulis lagi ya. Antar yang makan bakso jadi iblis kan gitu. Nauzubillahimin. Karena perkataan itu doa, nama itu doa. Hati-hati. Lebih baik dihindarkan. Justru yang begitu pada malah seneng, malah jadi viral, malah jadi banyak yang makan, kan aneh. Padahal itu doa dari siapa? Dari orang yang membuatnya tanpa dia sadari kalau itu adalah doa. Ngasih nama anak tuh yang benar, ya enggak? Sama ngasih nama jualan juga. Bakso setan, apa itu namanya? Ceker pocong. Ilaha illallah. Serem-serem amat. Kenapa sih? Kenapa tuh? Oh, ya itu insya Allah enggak. Ya, yang dibuang adalah ketidakbaikannya, gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan kan begitu ya. Yang dibuang adalah yang tidak baik, yang kesalahan-kesalahannya yang hadir pada dirinya adalah yang baik-baik. Insya Allah. Kalau itu sih masih relatif. Tapi kalau sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, hati-hati ya. Kalau setan masih sisi mananya yang baik? Kan begitu. Ya. Kalau iblis masih ada sisi ketakwaannya dulu sebelum mentang Allah. Kalau setan udah nggak ada lagi sisi baik. Iblis sebelum menentang Allah, dia menjadi hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena menentang Allah, dia dikatakan menjadi iblis. Paham ya? Hati-hati, jangan suka mengkafir-kafirkan orang lain. Begitu Ibu, saya kira ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Ya Bu ya. Jadi amal yang gak rusak tadi, sholawat sama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa itu adalah amalannya para nabi-nabi, amalannya rasul-rasul, nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, sampai kepada baginda Rasulullah SAW juga mengamalkan hal itu. Itu amalannya para nabi-nabi dan rasul-rasul. La ilaha illallah wa la syarikalah itu. Maka dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang mau masuk pasar baca doa ini, ya, terhapus dosanya 1.000.000 dosa, diberikan 1.000.000 kebaikan oleh Allah. Tapi redaksinya ditambah sedikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni 1.000.000 dosanya, diangkat derajat 1.000.000 derajat di hadapan Allah, diberikan 1.000.000 kebaikan oleh Allah. Orang yang mau masuk ke kuburan, kita kan suka berziarah, mau masuk kuburan baca itu dulu, diampuni 1.000.000 kesalahannya, diberikan 1.000.000 kebaikan oleh Allah. Hadisnya tuh ya. Orang-orang yang mengamalkan ini, maka nanti insya Allah berhak
dia di surga bersama para nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang istiqomah habis sholat jangan lantas jalan, tapi baca dulu sesuai yang disunnahkan baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul bersabda juga, orang yang habis sholat dia itu membaca tasbih subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka habislah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapkan jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, ya. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, berapa banyak yang enggak terhitung, ya. Walaupun dosanya itu sampai ke langit, Bu, kalau ditumpuk tuh sampai ke langit gitu dosanya. Ini buat dosa satu ditumpuk lagi nyampe langit, kalau diususun tuh, ya, habis semua di hadapan Allah dosanya kalau orang melakukan itu, ya. Nah, itu adalah wirdul am, wirid yang umum yang diijazahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Itu kan boleh disatuin ya Pak Ustadz. Bagaimana? Misalnya tadi Pak Ustadz mengatakan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Disatuin aja Pak Ustadz. Subhanallah walhamdulillah sampai 33 kali. Boleh, silakan Ibu, ya. Ya, itu tasbihnya para malaikat juga, ya. Bagus sekali. Boleh, silakan. Ada lagi hadirin? Yang tadi muzarah tuh baca yang mananya, yang atas apa yang yang sama dengan bacaan mau ke pasar. Iya, pasar ya. Iya. Yang ada tambahannya. Iya. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau masuk mall, mau masuk pasar gitu ya. Mau masuk Alfamart, Indomaret, Superindo, kan begitu. Sama tuh, ya. Ke tempat-tempat perbelanjaan kita memasuki itu baca, ya, maka diampuni dosanya 1 juta, ya. Dikasih uang 1 juta. Amin ya rabbal. 1 juta buat apaan kalau nggak masuk surga, ya. Yang penting kita aman di dunia, aman di akhirat. Amin ya rabbal. Satu lagi, ya. Maka selain dia harus ikhlas, tidak ada riyaknya, dia juga harus melupakan amal-amal kebaikannya, ya. Thumma yunsiya dzalikal amal likai la yabtul lal ujub, ya. Dia harus lupakan amal-amal kebaikan yang sudah dia perbuat agar tidak batal amal kebaikannya itu karena bangga diri, karena ujub, ya. Selain harus terhindar dari riya, artinya amalnya harus ikhlas karena Allah, dia juga setelah berbuat amal kebaikan, amal soleh di hadapan Allah, dilupakan saja sudah, ya. Kalau dilupakan, kenapa? Biar tidak ujub, bangga diri di dalam hatinya. Udah 5 tahun yang lalu masih kita sebut, ingat-ingat juga. Lu kan gua tolongin 5 tahun yang lalu. Nah itu bangga, ada sombongnya apalagi. Nauzubillahimin. Ya, kalau orang udah bangga larinya cepat ke sombong, ya. Udah bangga terhadap dirinya. Dia nggak sadar apa, padahal dia sudah saya urusi selama ini. Kita sering begitu sama anak tuh. Halo? Jangan katakan orang lain, lihat diri sini nih, lihat diri kita sendiri nih. Sama anak kita nggak nurut sama kita, apa yang kita katakan? Emak udah urusin, udah ngelahirin.
Ayo kembaliin air susu mak. Itu. Masukin lagi nih. Gitu. Benar nggak? Itu ujub tuh batal juga pahalanya. Nauzubillah min. Hati-hati. Jangan. Hilang semua ya Pak Ustaz. Hilang amalnya. Nol lagi gitu. Ya Allah, betul. Padahal selama di dalam perut, Bu, anak kita tuh waktu ada di perut kita tuh, kitanya didoain setiap kali 1 detik tuh sama malaikat. Malaikat rahmat mendoakan agar kita dirahmati Allah. Malaikat yang bertugas membawa menyampaikan ampunan-ampunan pun demikian. Keberkahan pun demikian. Jadi selama kita mengandung itu dikerubutin malaikat. Malaikat tuh dekat lagi banyak ngedoain kita. Ayo hamil lagi. Selama anak ada di dalam perut kita tuh, di rahim kita, dititipin oleh Allah, itu di malaikat tuh banyak, Bu. Mendoakan kita tuh banyak. Terus kita banyak didoain malaikat. Terus kita ketika anak itu sudah tidak nurut sama kita, nauzubillah min dzalik, kita katakan, kamu tahu nggak, emak sampai susah miring, telentang nggak enak, kemana-mana kayak bawa drum band, habis semua tuh. Oh ya, nggak tahu gimana Pak Ustaz. Yang nggak tahu mudah-mudahan diampuni Allah. Tapi sekarang udah tahu lah. Ya kita kan baru tahu nih ya. Baru tahu. Mudah-mudahan ya. Betul Ibu. Mulai sini aja. Sebagai mengingatkan anak dan begitu sama orang tua itu bagaimana kalau gitu? Niatnya berdakwah bukan ujub, nggak apa-apa ya. Tapi hati-hati, beda kalau berdakwah. Nah, tahukah engkau bahwa ibu itu ketika dalam kandungan susah begitu ya? Tapi bukan karena ujub. Kalau ujub tolak pinggang Pak Ustaz. Iya, tolak betul. ketek. Biasanya begitu. Iya kan? Nadanya pun berbeda. Kalau dakwah pakai bismillah. Alhamdulillah. Beda. Alhamdulillah. Iya, betul gitu ya. Tapi kalau niatnya berdakwah nggak apa-apa. Ada lagi Bu? Satu lagi ya. Hifdzut ta'ah asyaddu min fi'liha. Ya, memelihara, menjaga ketaatan-ketaatan, menjaga ketaatan itu lebih berat daripada melakukan ketaatan itu sendiri. Ya. Menjaga ketaatan, memelihara ketaatan itu terus kita lakukan, itu lebih berat daripada melakukan ketaatan itu sendiri. Artinya apa? Istiqomah di dalam taat kepada Allah itu lebih berat daripada memulai taatnya. Ya. Mulai dia pengen ya ikhlas dalam beramal, mulainya sih gampang. Tapi istiqomah dalam ikhlasnya susah. Pengen sholat dia ya. Tapi istiqomah di dalam sholatnya itu yang berat. Jadi istiqomahnya itu, memelihara amalnya itu, menjaga amal itu jauh lebih berat. Menjaga amal dari riya, dari ujub, dari dengki, dari takabur, dari hasud, dari iri, dari sum'ah, dari syamatah. Penyakit-penyakit hati itu banyak ternyata ya. Menjaga amal-amal kita biar gak rusak itu lebih berat daripada memulai amal itu sendiri. Ya. Mau sholat berat amat nih subuh mata ya, kan udah dikasih tipsnya sama baginda Rasulullah. Ya, baca doa, baca ta'awudz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiup ke arah kiri 3 kali. Baru tuh setannya kebakar kata baginda Rasulullah. Gampang jadi sholatnya. Ya. Tapi menjaga sholat itu sendiri agar tidak riya, ujub, dengki, takabur dan yang lainnya, ya Allah, itu yang lebih berat. Maka kita butuh bersandar kepada Allah
Allah, karena yang tahu ikhlas cuma Allah. Mohonlah kepada Allah, berdoalah, Allahumma rzuqni al-ikhlas fil amal. Ya Allah, berikanlah anugerah rizki keikhlasan kepadaku di dalam beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Ya, para alim ulama, para hukama itu mengatakan bahwasanya surah Al-Ikhlas itu surah keikhlasan. Banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah anugerahkan keikhlasan dalam hati. Sulit. Kenapa tuh? Buat wirid boleh. Ya. Buat zikir, buat wirid silakan. Nah, nanti lain waktu kita bahas perbedaan zikir, wirid, warid, insya Allah. Ya, insya Allah. Apa bedanya zikir dengan wirid dan warid? Insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan anugerah kekuatan kepada kita semua untuk dapat ikhlas di dalam beramal karena Allah saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak keturunan kita, dosa guru-guru kita, dosa sahabat-sahabat kita, dosa keluarga besar kita, dosa orang-orang yang pernah kita zalimi, dosa orang-orang yang pernah menzalimi kita, dosa tetangga-tetangga kita, semua diampuni Allah. Dosa umat Rasulullah SAW diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Semoga ketika kembali kepada Allah kita tidak dalam keadaan berdosa. Semoga kita sudah bersih semua, suci semua dari dosa lahiriah, dosa batiniah. Kita dalam keadaan iman yang sempurna, Islam yang sempurna, ihsan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga anak-anak keturunan kita dari fitnah yang sudah mati, fitnah yang masih hidup, dan fitnah Dajjal al-Masih, fitnah akhir zaman. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah dari itu semua, dan dijadikan anak-anak kita, karena keturunan kita adalah anak-anak yang soleh dan solihah, yang memakaikan mahkota kemuliaan kepada kita selaku orang tuanya di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, dan menjadi penyelamat-penyelamat kita dan umat Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berbahagia dan bersama baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqil 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.